Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Mukmin yang tengah berdoa seperti mengetuk pintu langit agar segala doanya dapat terwujudkan. Segala permohonan seorang hamba kepada Robnya demi meraih karunia-Nya dipanjatkan lewat doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar memperbanyak berdoa karena kita tidak mengetahui doa yang mana dan dalam waktu apa doa itu akan terkabul. Pada suatu hari, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perbanyaklah berdoa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani. Seorang mukmin sejatinya tidak boleh lelah dan bosan untuk berdoa setiap saat. Jika apa yang diharapkan dalam doanya belum terwujud, itu bukan berarti tidak terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya akan memberinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dimintanya. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada seseorang berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana." Hadis riwayat At-Tabrani. Namun demikian, ada beberapa doa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini tidak boleh diucapkan oleh semua orang, khususnya umat Islam. Lalu, doa apakah yang dilarang itu? Mengapa umat Islam tidak boleh mengucapkannya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, berdoa harus diiringi dengan keyakinan bahwa doanya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak seseorang berdoa, maka semakin Allah dekat dengannya. Ketika Allah sudah dekat dengannya, segala permintaan pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu apabila ada hambanya yang menengadakan tangan atau memohon kepadanya, lalu dibiarkan kosong dan kecewa." Hadis riwayat Al-Hakim. Berdoa meminta kematian. Seorang muslim dilarang untuk berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sesulit apapun dan ketika mendapatkan musibah seberat apapun, kita dilarang untuk berdoa meminta disegerakan mati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termaktub dalam suatu riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berharap untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau dia memang menginginkan kematian, hendaklah ia mengatakan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupanku itu lebih baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku.'" Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk lebih bersabar dalam menghadapi musibah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk selalu berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu untuk meminta yang terbaik untuk diri kita. Berdoa dengan kesan menghina. Larangan dalam hal ini adalah terkait dengan adab dalam berdoa. Di antara sekian adab dalam berdoa adalah seseorang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, selalu berprasangka baik kepada Allah saat berdoa, khusyuk, memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, menghadap kiblat, memohon ampun, dan lain sebagainya merupakan beberapa adab dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berdoa yang isinya terkesan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh lafaz doa yang dilarang itu adalah seperti ini: Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, yang mana artinya, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Lafaz ini mengandung makna penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan jika engkau berkenan, sama dengan menganggap Allah tidak akan mengampuni atau merahmati hamba-hambanya. Hal ini bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Padahal dalam hadis qudsi pernah dijelaskan bahwa rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya mendahului murkanya, sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hamba-hambanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan atau ditabung untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana. Hadis riwayat At-Tabrani. Memohon disegerakan suatu hukuman di dunia. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Akan tetapi, kita dilarang untuk berdoa agar supaya Allah segerakan hukuman untuknya di dunia karena suatu dosa dan maksiatnya tersebut. Karena sesungguhnya, kita tidak akan sanggup seandainya Allah kabulkan doa itu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menjenguk seseorang yang telah menjadi kerdil sehingga seperti anak ayam. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau berdoa memohon sesuatu atau memintanya kepadanya? Maka dia menjawab, ya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang engkau telah tentukan hukuman bagiku karena dosa itu di akhirat, maka segerakanlah untukku di dunia. Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya atau tidak akan bisa. Tidakkah engkau berkata saja, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Beliau mendoakannya kepada Allah dan sembuhlah dia. Hadis riwayat Muslim. Berdoa buruk untuk diri sendiri dan keluarga. Larangan dalam berdoa selanjutnya adalah kita dilarang untuk berdoa sesuatu keburukan untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk harta benda yang kita miliki. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berdoa buruk untuk diri kalian sendiri, janganlah kalian berdoa buruk untuk anak-anak kalian, janganlah kalian berdoa buruk untuk para pembantu kalian, janganlah kalian berdoa buruk untuk harta kekayaan kalian. Tidaklah kalian bertepatan waktu dengan saat pengabulan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga dia mengabulkan permintaan kalian itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah beberapa hal yang sangat dilarang untuk dilakukan ketika berdoa oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan baru bagi kita sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.